warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan siang ini saya akan coba berbagi tips atau pengalaman mengenai tantangan seorang fresh graduate. Nah, mau tahu seperti apa? Jangan lupa simak terus videonya sampai selesai ya. Fresh graduate. Apa itu fresh graduate? Pastinya Anda sudah sangat familiar dengan istilah tersebut ya. Terutama untuk Anda di kalangan akademisi, di kampus sebagai mahasiswa, tantangan seorang fresh graduate, tantangan seorang lulusan baru. Nah, kira-kira tantangannya bagaimana? Tentu saja sebagai calon karyawan sama-sama memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan atau di instansi terkait. Baik itu fresh graduate atau maupun yang sudah experience, sama-sama memiliki kesempatan. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana seorang fresh graduate ini memiliki bekal. Bekal seperti apa yang harus dipunyai oleh seorang fresh graduate? Pastinya ini adalah bekal tidak hanya terkait dalam bidang akademis saja, melainkan ada hal-hal yang lainnya yang memang perlu dipersiapkan. Nah, sebelum kita ke bekal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang fresh graduate supaya bisa diterima di perusahaan atau di instansi, ada baiknya Anda semua bisa ingat, mungkin ada rekan Anda yang pernah mengatakan atau pernah bertanya, kira-kira ilmu yang sudah kita peroleh di kampus, berapa persen yang bisa kita terapkan atau diimplementasikan di dunia kerja? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Memang tidak 100% ilmu yang sudah kita peroleh di kampus itu bisa diterapkan semuanya di dunia kerja. Paling tidak 5-20% bisa kita terapkan. Nah, tetapi kita harus betul-betul fokus kepada bidang kita, kepada spesialisasi kita. Kemampuan yang perlu dipersiapkan tentu saja selain kemampuan akademis terkait dengan jurusan atau bidang yang kita geluti di kampus, tentunya ada beberapa hal general atau umum ya, seperti misalnya penguasaan komputer, program Windows, atau program-program aplikasi yang lainnya, seperti misalnya AutoCAD, bidang-bidang yang terkait dengan programmer dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu keahlian tambahan yang memang perlu dipunyai supaya kita berhasil memenangkan kompetisi dalam melamar pekerjaan. Ketika kita dipanggil untuk datang ke perusahaan, ini merupakan salah satu kabar yang paling membahagiakan pastinya ya. Apalagi Anda sebagai fresh graduate tentu minimal berharap surat lamaran yang Anda apply di perusahaan itu bisa langsung ditanggapi dengan baik. Nah, tentunya ada beberapa persiapan yang tidak kalah pentingnya ketika Anda mendapatkan kabar gembira tersebut. Yang pertama adalah dari penampilan. Penampilan dari luar menunjukkan kepribadian kita. Nah, maka cobalah berpakaian yang rapi, yang formal ketika Anda hendak menuju ke perusahaan tempat Anda melakukan tes atau interview. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tentu saja semuanya sudah Anda persiapkan ya dalam menghadapi tes tulis di perusahaan tersebut. Nah, biasanya ketika kita lulus tes, maka ada tahapan berikutnya yaitu interview atau wawancara. Biasanya ini adalah tahapan yang paling menentukan ya, apakah Anda diterima atau tidak di perusahaan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh HRD atau manajer SDM kepada Anda terkait posisi yang Anda lamar misalnya ya. Nah, tentu saja apa yang ditanyakan oleh HRD kita bisa
jawab kuncinya adalah jujur, tetapi memang kita bisa mensiasatinya dengan baik. Terutama pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gaji atau salari. Ada salah satu pertanyaan yang unik yang diajukan oleh HRD kepada calon pelamar. Misalnya adalah, what salary do you expect? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, ya tentu saja sebagai seorang fresh graduate memang tidak bisa kita menyertakan atau menjawab nominal yang luar biasa yang sama dengan yang experience ya. Memang kita bisa mulai dari nol. Tetapi tidak salah kalau kita dengan tegas menjawab berapa nominal yang Anda harapkan ketika misalnya Anda diterima di posisi yang Anda pilih tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang mungkin menjadi dilema buat Anda yang fresh graduate terutama ya, ketika ada satu pertanyaan seperti ini misalnya ya, ketika HRD menanyakan what's your strengths or what's your weakness misalnya. Nah, ini tentu saja ya salah satu hal yang dilematis, karena namanya Anda sebagai calon pelamar juga sebagai manusia pastinya memiliki kekurangan, pasti ada kelemahan ya. Nah, bagaimana caranya Anda menjawab jujur tetapi tidak terjerumus ke dalam kejujuran Anda sendiri? Misalnya, jawablah pertanyaan tersebut dengan jujur, tetapi tentunya jangan sampai jawaban Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Contohnya begini, ketika ditanya kelemahan Anda itu apa? Nah, sebagai contoh, Anda bisa jawab saja bahwasanya kelemahan saya adalah ketika terjebak dalam situasi pekerjaan, kadang-kadang Anda lupa waktu, kadang-kadang Anda lupa untuk menyetop diri Anda sendiri. Sehingga harus ada alarm khusus untuk menyetop pekerjaan Anda. Nah, kalau pertanyaan mengenai kelebihan, pastinya ini bisa dijawab ya. Setiap orang pasti punya kelebihan ya, nah, bisa dijawab. Misalnya kelebihan Anda dari sisi soft skill, misalnya Anda punya motivasi yang hebat, Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi yang kuat dalam sebuah pekerjaan, atau misalnya Anda bisa bekerja di bawah tekanan atau under pressure seperti itu ya. Nah, misalnya kemampuan yang berkaitan dengan hard skill, misalnya Anda bisa memainkan berbagai macam program, Anda memiliki kemampuan-kemampuan tertentu di posisi yang Anda lamar. Nah, ini bisa diutarakan atau disampaikan tentu saja. Ini akan menjadikan nilai plus buat Anda. Nah, terkait dengan kelemahan, jangan sekali-kali Anda menjawab yang berkaitan dengan pola hidup yang bisa membuat si interviewer merasa ilfeel atau merasa Anda tidak layak menjadi bagian di perusahaannya. Contohnya adalah seperti ini. Kelemahan saya adalah saya sering terlambat bangun. Saya sering terlambat datang ke kampus saat saya masih kuliah. Saya sering mengantuk di kelas. Saya sering mengantuk di tempat kerja. Saya suka teledor, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah kelemahan-kelemahan yang stop, tahan, jangan sampai Anda sampaikan lebih lanjut, karena itu akan membunuh diri Anda sendiri, karena itu pastinya Anda tidak akan diterima di perusahaan. Auto tidak diterima pada saat itu juga. Atau bisa jadi pertanyaan itu merupakan pertanyaan terakhir dari si interviewer kepada Anda. Oke, yang perlu Anda ingat adalah bahwasanya secara general seorang calon pelamar, terutama fresh graduate,
Karena tema kita hari ini adalah fresh graduate. Ketika ditolak untuk bergabung di sebuah perusahaan, bukan berarti Anda tidak memiliki pengetahuan, Anda tidak memiliki skill, tidak kompeten di bidang tersebut, atau Anda tidak memiliki kualifikasi yang diinginkan terkait bidang tersebut. Percayalah, kadang-kadang ketika seorang pelamar ditolak oleh perusahaan, ada satu alasan penting yang perlu Anda cermati. Alasan tersebut adalah karena Anda tidak cocok untuk menjadi bagian dari perusahaan. Dalam hal ini, Anda tidak cocok mengisi posisi yang Anda lamar. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah skill atau masalah indeks prestasi kumulatif misalnya. Karena bisa jadi ketika seorang lulus sama-sama dengan IPK yang berbeda, bisa jadi yang IPK-nya lebih rendah, dia akan mendapatkan pekerjaan di posisi yang sama dibandingkan dengan seseorang yang IPK-nya lebih tinggi. Karena masalah karakter seseorang juga ini penting sekali untuk dicari oleh perusahaan. Perusahaan pastinya selain mencari orang yang punya kualifikasi dalam bidang intelektual atau punya skill yang baik di posisi tersebut, juga ingin mencari karakter seorang calon karyawan yang dia butuhkan tentunya. Nah, tentu saja yang menjadi wewenang di sini adalah bagian HRD atau si interviewer itu sendiri ya, karena dia tahu sekali ketika dia interview calon pelamarnya, 10 detik pertama dia tahu karakter calon pelamarnya itu seperti apa. Makin digali lebih dalam dengan beberapa pertanyaan, dia makin yakin apakah akan menerima calon pelamar tersebut atau tidak. Jadi sekali lagi, berhentilah untuk merenungi diri sendiri atau menyesali diri sendiri ketika Anda tidak diterima di sebuah perusahaan yang Anda inginkan untuk posisi yang Anda idam-idamkan. Karena ini sekali lagi adalah lebih berkaitan dengan karakter, bukan skill. Kemudian setelah kita diterima di sebuah perusahaan sebagai fresh graduate, apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pandai-pandai cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan diri dengan pekerjaan, dan bekerjalah sebaik mungkin. Loyalitas Anda memang sangat dibutuhkan, tetapi ingat, seiring dengan berjalannya waktu, pasti akan ada banyak godaan menghampiri Anda tentunya. Misalnya setahun, 2 tahun sudah berlalu, Anda pasti akan melirik ke perusahaan-perusahaan yang lainnya untuk mencari posisi yang sama atau bahkan posisi yang lebih tinggi dengan salari yang lebih tinggi juga pastinya. Nah, memang kalau kita berbicara mengenai loyalitas, ini akan sangat sulit. Parameter atau ukurannya juga ini masih sangat sulit. Tapi paling tidak adalah ketika Anda menjadi fresh graduate, kemudian Anda lolos diterima di perusahaan, dalam jangka waktu dekat Anda betul-betul dibutuhkan integritasnya. Sekali lagi, harus pandai beradaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan pekerjaan, dan bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hasilnya juga akan Anda nikmati dengan memuaskan. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini, yaitu mengenai tantangan seorang fresh graduate. Kesimpulannya adalah bahwa dengan menyandang Anda sebagai status fresh graduate atau dengan predikat fresh graduate, jangan sampai mematahkan semangat Anda untuk melamar pekerjaan di posisi yang Anda idamkan tentunya. Ingat, bekal yang harus Anda miliki selain bekal kemampuan ketika Anda kuliah adalah karakter. Dari karakter ini, 50% kunci kesuksesan Anda memasuki dunia kerja sangat terbuka.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.